Hai guys, ada kontes arwana online. Ini sudah ketiga kali ya sama Esa Vlog. Ayo siapkan koleksi arwana terbaiknya, dapatkan gelar juaranya ya. Jayalah ikan hias Indonesia. Salam Esa Vlog. Mau maju lagi apa gimana? Ayo teman-teman ikuti kontes online arwana Esa Vlog. Siapkan ikan terbaik kalian. Jayalah ikan hias Indonesia. Salam Esa Vlog. Nah teman-teman, gue mau mengajak sama teman-teman para penghobis arwana untuk bisa mengikuti kontes online Esa Vlog yang ketiga. Siapkanlah ikan terbaik kalian supaya kalian bisa berkompetisi di kontes online Esa Vlog ketiga. Jayalah ikan hias Indonesia. Salam Esa Vlog. Pencinta arwana, siapkan ikan terbaik kalian. Dan wajib hukumnya untuk ikut kontes online Esa Vlog yang ketiga. Kalau Anda nggak ikut, artinya Anda belum pencinta arwana sejati. Ya, harus ikut. Jayalah ikan hias Indonesia. Jaya, jaya, jaya. Salam Esa Vlog. Jayalah ikan hias Indonesia. Salam Esa Vlog. Halo, ketemu lagi di Esa Vlog. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Kunjungan kali ini kita datang ke Cianjur. Kita akan review juara ikan kontes arwana RDC Red Dragon Cianjur. Kita akan ngapain aja di sana? Ayo ikuti liputannya. Jangan di skip. Nah, ini disebutnya community tank. Ini community tank. Ya. Jadi ikan ini udah lumayan tua. Ini baru dimasukin nih kemarin. Berapa tahun? Dan kita mau pisahin soalnya dihajar sama yang lain. Matanya kabut tuh. Kita mau pisahin lagi. Yang ini udah hampir 8 tahunan lagi kan. 8 tahun. Iya. Katarak ya? Heeh. Nah, ini kan ada kataraknya juga ya? Ada. Ini kalau ini bukan katarak penyakit, cuman dia karena berantem. Jadi pada dibully, ya terus dihajar. Akhirnya matanya jadi berkabut. Ini ada lohan satu nih. Iya, nyempil. Aman. Ini aja aman ini. Iya. Ini apa ya? Peacock bass. Peacock bass. Bass. Ini ada tiger fish gede. Gua kemarin ke Jambi ada pengapule. Iya. Ternyata ini ikan alam. Iya. Nggak lu bawa? Yang di banyak. Ya ini berapa? Ukuran berapa kali berapa ya? 4 meter. 4 meter. 4 kali 90, tingginya 90. Sampai 5 meter ini. Iya. Gini. Filternya apa ya? Gimana? Terus di sini Oh, ini doang. turun ke bawah sampai situ, sampai bawah. Ini ya sekitar 2 meter lah aku itunya. Dia luberannya ke sini, disaring. Ini mekanik nih. Kasih kapas mekanik. Bawahnya media filter biologis. Sampai ke belakang ada chamber pompa, ditembak naik keluarnya di ujung sini. Kita ini hidden. Tutup. Yang biasanya udah cakep begini. Iya, yang seneng ngumpul-ngumpulin lukisan-lukisan gitu. Ini lagi banyak kosong sekarang, belum diisi lagi. Iya, kita lagi di renov filternya, sama lagi restock ikan. Jadi kebetulan lagi banyak kosong nih, belum masuk lagi ikan-ikannya. Nah ini ada beberapa yang banyak kan ukuran medium ikannya. Panas dalam, oh panas dalam merah ya. Nah ini ikan-ikan yang memang kita udah grooming lah istilahnya ya. Jadi ikan-ikan yang warna dilihat di sini itu nggak mungkin warna begini tanpa istilahnya ada campur tangan dari manusia yang itu grooming ikannya. Gila. Dari alam nggak mungkin begini ya? Nggak, dia nggak bakal maksimal warnanya. Nggak bakal merah ya? Nggak bakal maksimal. Nah ini juga masih setengah-setengah bahan, yang ini belum begitu-itu. Nah, ini yang alam begini nah, kan? ini baru masuk nih, ini anak ospekan nih. Ya. Infonya dari yang warna seperti ini Iya. menjadi seperti ini, kira-kira butuh berapa lama? Nggak tentu setiap ikan. Oh beda-beda. Beda-beda, ada yang cepat, ada yang lambat. Tapi yang pasti kalau kita bener groomingnya dan kita ngerti karakter ikannya, biasa sih rata-rata sekitar maksimal 1 tahun lah. Dan ini masih belum yang begitu maksimal banget ya. Masih belum yang spek kontes-kontes itu belum. Ini belum spek Belum, kontes. buat kita ini belum. Kayak merah begitu. Belum. Ini
standar yang tinggi atau? Memang kita standarnya di sini tinggi juga. Cuman kalau kontes tuh kan dari berapa puluh yang menang cuma 3 atau 6. Jadi kadang bagus di sini belum tentu di kontes bisa menang. Jadi pas kita ngomong standar kontes itu standarnya udah mesti pemenang kontes kok, bukan peserta kok. Kalau peserta semua bisa ya. Nah iya, kalau show quality apa? Peserta atau pemenang? Oh, lu tahu nggak ini? Ini diapain di kamera ini? Hah? Di training lah. Iya. Pakai stabilo. Stabilo ada yang ya, gua nggak bego-bego amat kan. Nah, jadi kan ini ada prosesnya ini kelihatan nih. Ini mungkin dari yang awalnya begini. Ya, tuh. Terus nanti switch dia ke sini kok warnanya. Tak. Tak, tambah tebel. Tuh, ini kan ukuran kecil, baru metalik, baru ujungnya aja. Ini udah agak ringnya udah agak tebel nih warnanya ya. Ini tambah tebel lagi. Nah, cuman kan nggak, ini kan ngering kan. Mm-mm. Kalau di ujung sana ngeblok kan. Betul, ya itu karakter ikan juga. Jadi spread itu ya karena kita silsilahnya nggak sedetail koi kayak di Jepang. Jadi udah banyak percampuran apa ya, berapa jenis gitu. Makanya sampai sekarang kita udah confused nih. Benangnya udah terlanjur kusut. Makanya ada yang metalik lah, ada yang blok, apa sejarahnya tuh nggak ada yang tahu karena dulunya silsilahnya kurang di Indonesia kurang ada arsipnya kurang bagus kali ya. Historicalnya itu nggak ada yang tahu gitu. Makanya kita sekarang cuma ngelihat apa yang ada sekarang, kita golongkan berdasarkan apa yang kita punya sekarang. Kalau kita sukanya yang ngeblok, kalau ngeblok jadinya kan warnanya lebih full. Nah ini ngering. Nah ini lebih gelap kan warnanya nih, disebutnya ini base lebih gelap, nah, lebih marun. Makanya ada yang ini kan lebih terang gitu merahnya ya. Ini juga terang. Betul, ini pada muda dari dagunya tuh kelihatannya agak hitam, ini agak cerah warnanya. Yang pojok juga yang blok itu kan cerah. Ini sih ngering. Nah, Jadi kalau ngering itu hanya di pinggir doang. iya. Tuh. Nah ini yang blok nih. Nah, ngeblok kayak begini, sisiknya bisa merah semua. Iya. Habis ini ya. Ya ini pun bloknya baru blok di tengah. Jadi sisik yang level ketiga tuh yang di tengah-tengah banget itu full. Yang atas dia belum full, yang bawah juga belum full kan. Cuman ini potensinya bisa ngeblok total nantinya gitu. Ini ukuran belum begitu gede. Ini berapa tuh? Yang 45-an. Umur berapa ya? Ini sekitar 2 tahun lebih. Nah ini potensi-potensi. Jadi yang ini pun asalnya warnanya seperti ini nih, oren-oren. Ini Oren-oren. kan base-nya kan terang. Nah nanti yang terang ini jadinya terang seperti di atas. Ini kalau kita lihat kepalanya sampai emas nih, kayak giok kepalanya tuh. Kepalanya ya. Nah makanya beda-beda. Tadi yang kayak udah gue bilang itu ikan arwana beda-beda gitu karena udah terlanjur mix up, dia punya breedingnya udah banyak kualitas yang dicampur-campur. Ini mirip-mirip semua sih di sini range-nya. Yang ini range antara 30 sampai 50. Kayak begini. Ya, yang ini 50. Ini 50. Ya. Nah kalau yang kayak gini ini yang ini di 35. Karena dia belum begitu jadi. Cuman dia mulus badannya tuh ikannya. Ini mulus. Ya mulus. Tinggi, apa besar. Panjang, ya. Ini kalau ikan ya, Hah? kayak begini 50. Hah? Menurut gua nggak mahal. Apalagi kayak gitu 35. Ya. Ya. Karena kalau di dunia hobi, burung makau yang paling murah, blue and gold itu 30-an. Iya. Ya kan? Ya. Jadi makanya arwana ini mestinya harganya mesti naik. Ya. Cuma kalau arwana itu om menurut gua kita mesti kasih tahu juga ke yang beli. Kalau ini tuh kualitasnya itu benar-benar kita mesti bisa groomingnya. Bedanya itu dibanding burung yang lain ya. Kalau burung lain itu mungkin sekedar kita bisa piara aja gimana sih kasih makannya. Udah ada istilahnya guideline bakunya tuh. Nah kalau arwana itu seninya kenapa dia bisa ada yang mahal ada yang murah? Karena memang ketika kita pegang itu binatang ikan itu menentukan sekali gimana cara kita grooming itu binatangnya. Perawatannya itu lebih kompleks, makanya itu harganya bervariatif sekali. Kalau burung kan mungkin nggak ada makau yang harganya cuma 5 juta gitu. Ya, maksudnya gini, kalau makau yang 30 juta mah 50 juta dari Ya. skill gitu. Kalau mereka skill. Oh skill ya. Ya, kalau ini kan dari Tapi range-nya nggak segitu ekstrim kayak arwana kan. Arwana kecilnya 3 juta, gedenya kalau bagus banget bisa ratusan. Kalau nggak bagus 15 pun ada, 10 pun ada gitu. Makanya kalau kata gue sih arwana kayaknya jadi barang seni, nggak bisa jadi kayak dijual sebagai ikan gitu. Ini kan udah ngeblok nih. Ya. Bisa turun lagi nggak ini? Bisa Mau banget. dia apa? Bisa banget. Kalau kita istilahnya kita lepas tanningannya nih, dia pasti turun. Jadi tanning itu ibaratnya bukan kayak banyak yang salah paham orang beli arwana. Oh kok gue mau beli ikan yang udah jadi dong. Pikiran dia beli bawa ke rumah itu ikan nggak bakal turun warnanya, nggak ada yang kayak gitu. Jadi memang kalau beli arwana udah mesti tahu lah cara. Memang paling susah itu memang ngejadiinnya. Kalau udah jadi maintain jauh lebih gampang. Karena kita bisa kasih tahu, oh lu pakainya lampu ini ya, kasih makannya gini-gini ya.
lebih gampang. Yang susah itu ngulik sampai ketemu cara yang cocok buat si ini ikan naikinnya gimana. Jadiinnya itu yang proses yang susah. Tahun 80-an tahunnya cuma dikasih makan doang. Nah ya itu kalau buat sekedar hidup arwana gampang. Cuman kalau mau bagus itu kompleks, lebih kompleks. Jadi Ya. sekarang mesti lampu ya. Ada lampunya, trainingnya gimana, dan makin kesini makin banyak ikan merah sih karena orang udah malah mulai tahu gitu. Ada pengaruh dengan lampu untuk tanning? Ada, lampu tuh berpengaruh sekali. Jadi dibuat naik warnanya kita perlu lampu tanning. Jadi ikan ini mesti dijemur supaya dia punya ngerangsang pertumbuhan warna ya. Pakai obat bisa nggak ya? Dulu pernah coba sih obat, cuman nggak gitu efisien kok. Enggak ya? Enggak, jadi karena ini ikan tuh nggak kayak ikan koi dan ikan lain. Dia sisiknya tuh di atas warnanya di atas sisik, bukan di dalam. Di atas sisi. Jadi kalau kita cabut nih sisiknya, dia dalamnya putih. Iya. Ya. Kalau dikasih pengobat warna itu dia bikin dalam. Nah kan sisiknya ini sisik muda nih, dulunya copot sisiknya. Akhirnya jadi tumbuh, dia warnanya belum kesusul karena ketinggalan. Dia kalau makin stres makin merah nggak sih? Enggak lah, makin stres dia makin Ikan tiger fish. enggak, dia warnanya pasti turun. Makanya ada ya yang bilang, oh jangan tanning arwana nyiksa katanya. Pernah dengar kayak gitu? Hah? Nah kalau itu sebenarnya gue sih nggak setuju, karena ikan nggak mungkin tambah bagus kalau dia kesiksa. Justru ikan yang bisa merah itu ikan yang ketika dia secara airnya kita udah manjain. Memang ada sih ikan yang di tanning dia jadi stres, warnanya nggak bakal bagus. Jadi kalau itu ikan udah di tanning dan bagus, pasti secara kesehatan, secara grooming itu nggak menyiksa ikan, gue jamin gitu. Karena ikannya pun nyaman-nyaman aja, makannya masih bagus kok. Gerak-geriknya normal, makan bagus, warnanya naik. Kenapa dia merasa tersiksa gitu? Jadi sekarang mau makan apapun tetap bisa lampu. Enggak juga. Katanya kasih udang. Udang tetap udang. Kalau udang tuh lebih cerah warnanya. Oh, udang Ya, jadi kalau nomor satu kalau untuk warna itu udang prioritasnya. Baru kedua kayak jangkrik, kelabang, dan lain-lain, kecoa gitu. Itu level 2. Cicak tuh nggak ada, itu kurang bagus buat warna. Ya. Jadi pewarna alami yang di ikannya itu di si udang ada namanya astaxanthin ya, yang natural gitu. Nah itu merangsang warna ikan. Nomor 2 itu karoten. Karotennya dari jangkrik ada. Ya. Kalau ini harga berapa? Yang ini di 30. Ya ini bahan juga, cuman belum begitu lama lagi jadilah nanti ini, kan nggak gitu jauh gitu. Nggak ngerusak mata nggak tanning itu? Ada yang kuat, ada yang nggak, tergantung ikan. Kebanyakan sih bisa bikin ikan turun matanya. Ikan yang buta ya? Nggak bakal kalau buta, paling dia jadi drop eye, matanya agak turun. Dia silau ya? Jadi Ya. dia bawain terus matanya. Tapi nggak di tanning pun akuarium bisa turun kok. Jadi emang faktor turun mata itu bukan karena tanning atau nggak tanning, cuman karena faktor akuariumnya. Jadi bukan turun ya? Nah iya itu turun matanya. Tapi bisa dioperasi sekarang, bisa naik lagi. Oh, kalau dulu kan cemplungin kelempang. Iya, kalau sekarang udah dioperasi urusan 10 menit kelar. Ini? Iya. Matanya turun dua-duanya. Iya. Nah, nanti tinggal dioprek. Jadi dia jadi bagus lagi matanya. Gue di kontainer pernah lihat giginya dipotong. Iya, bisa itu kalau cakil. Kalau mau dikirim. Mau dikirim? Iya. Giginya dipotongin. Jadi Kenapa? ngerobek plastik katanya. Hah? Enggak kok. Itu biasa dipotong tuh ikannya awalnya cakil, dipotong supaya naik harga. Oh, biar. Kalau caknya nggak itu ya? Harganya turun, nggak ada yang mau ikannya. Ini mata turun juga ya? Ini ada mata sedikit. Nah, mata turun emang jelek. Enggak sih, kadang-kadang orang mau perfeksionis aja, mau ngelihatnya pengennya mulus semuanya gitu. Di kontes sendiri pun mata turun nggak gitu pengaruh ke nilai. Nilainya cuma 5%. Cuman ada beberapa case ya, yang mata turun tuh mengganggu kesehatan ikan kok. Jadi dia sampai turunnya parah banget, sampai itu kita kasih makan pun dia nggak lihat. Oh, sampai nggak lihat. Ya kalau kayak gitu mau nggak mau ya kita operasi lah gitu ikannya. Kalau masih dikit-dikit sih biasa di sini kita nggak operasi kecuali customer request. Kalau kayak gini nggak dipelihara rame-rame ya? Nggak, sayang sobek-sobek nanti ikannya. Ya. Kalau gue sih suka nggak dipelihara rame-rame. Iya sih rame-rame. Nah kalau yang rame-rame itu biasa kita jadi tank terapi juga. Jadi kalau ikan-ikan ini kan ikan di akuarium, nggak semua bisa adaptasi. Kita ambil nih dari kolam rombongan, nggak semuanya adaptasi di akuarium. Nah yang nggak adaptasi kita cemplungin tuh ke tank yang tadi di depan tuh rame-rame dulu, biar dia adaptasi. Baru kita coba lagi di akuarium satu-satu. Karena kalau di hitam ikannya kelihatan merah semua, kalau di putih lebih cerah ikannya. Jadi kalau di putih itu bener-bener yang kuning-kuning, yang oranye-oranye, yang merah-merah gitu. Ini kan sama semua nih backgroundnya, makanya bisa kelihatan yang oh ini belum merah, itu udah merah. Jadi progresnya buat kita itu buat tahu nih ikan naik nggak warnanya atau enggak gitu. Nah, kalau lu mainnya yang anatomi sama warna. Anatomi warna ya. Kalau yang nyendok,
Itu kan bagian dari anatomi. Kalau Itialung tuh udah mainnya ke unik. Itu kadang kalau lagi ada ya baru, kalau enggak cuma kita nggak sengaja jual gitu loh. Ada request baru kita carikan. Ada ini sekarang nggak ada. Karena lagi nggak ada Itialung, kita lagi nggak punya. Tahun 80-an ngeliat begini udah bagus banget. Nah ya ini dayungnya panjang, ini bahan lah, masih 35 cm. Tapi warnanya Warnanya oke, baru mulai keluar ini. warnanya ngeblok apa ngering? Ini sih kayaknya bakal ngeblok. Ngeblok ya? Ya, soalnya base-nya agak bersih, terus agak metalik-metalik sampai ke dalam. Biasa potensinya bloknya besar. Nah ini nih, ikan-ikan kayak gini yang kayak tadi di kolam rame-rame tuh. Nanti udah ukuran segini kita pisah-pisahin satu-satu dan kita progres gitu. Yang bagus ke arahnya ke kontes larinya. Yang biasa aja kita bisa jual. Ikutin aja lah kualitas gimana nanti. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan komen, subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Jayalah Ikan Hias Indonesia. Oke, salam Esa Flow.